Selamat datang dan selamat sore kepada yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan selamat datang di groundbreaking rumah susun khusus sewa bagi pekerja di Rawabebek Selasa 2 Juli 2013 bertempat di Rawabebek, Cakung, Jakarta Timur. Dan sebelumnya izinkan kami menyampaikan salam hormat kami kepada yang terhormat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI beserta jajarannya. Selamat sore Bapak. Yang kami hormati Menteri Perumahan Rakyat beserta jajarannya. Yang kami hormati Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi beserta jajarannya. Yang kami hormati Gubernur Provinsi DKI Jakarta beserta jajarannya, serta Bapak Ibu para undangan yang berbahagia. Dan untuk mengawali acara sore ini, marilah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Yang kami hormati Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yang kami hormati Bapak Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Bapak Menteri Perumahan Rakyat, yang kami hormati Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat Wali Kota Jakarta Timur beserta seluruh musbida di Jakarta Timur, hadirin yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Menko dan Bapak Menteri serta Bapak Gubernur dan semua tamu undangan yang bersama-sama dengan kami di sini untuk melaksanakan acara groundbreaking pembangunan rumah susun pekerja di lokasi Rawabebek ini. Dan selanjutnya saya mengajak seluruh hadirin untuk memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas berkat rahmat dan ridhonya kita boleh berkumpul di tempat ini dalam kondisi sehat walafiat.
Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang kami hormati, Bapak Menteri dan Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Di lokasi ini akan dibangun 6 tower rumah susun pekerja, di mana setiap tower akan terdiri dari 6 lantai, dilengkapi dengan elevator, dengan jumlah hunian setiap tower sebanyak 154 unit. Pelaksanaan pembangunan akan memakan waktu 180 hari, 28 miliar, dengan konstruksi beton bertulang atau sekitar 16,3 miliar per tower di atas tanah Provinsi DKI Jakarta. Bapak Menteri dan hadirin yang saya hormati, kami mohon kesediaan Bapak Menteri Perumahan Rakyat dan Bapak Gubernur DKI Jakarta untuk menandatangani MOU yang berisikan tentang pembangunan rumah susun bagi masyarakat yang terkena oleh relokasi bantaran Kali Ciliwung, di mana tanahnya sudah disetujui di Pasar Rumput oleh Pak Jokowi, dan kemudian dilanjutkan dengan sambutan oleh Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Bapak Menteri Perumahan Rakyat. Kami juga berharap kesediaan Bapak Menko dan Bapak Menteri serta Gubernur DKI Jakarta untuk melaksanakan acara groundbreaking yang menandai dimulainya pencanangan pembangunan rumah susun pekerja di seluruh Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan acara ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan penandatanganan nota kesepakatan bersama antara Kementerian Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bapak Insinyur Joko Widodo, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, dan mohon kesediaan untuk dapat menyaksikan yang terhormat Menko Perekonomian didampingi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kami silakan untuk melakukan penandatanganan. Dilanjutkan dengan foto bersama. Pada rekan-rekan media, dipersilakan untuk mengabadikan momen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kita muliakan Bapak Menko Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Hatta Rajasa. Yang saya hormati Bapak Menteri Perumahan Rakyat, Pak Jan Farid. Yang saya hormati Gubernur DKI, Bapak Joko Widodo beserta seluruh jajaran. Para pejabat eselon 1 dan 2 yang hadir, para tamu undangan, Bapak Ibu, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sore hari ini kita semua bisa ikut menghadiri groundbreaking yang akan dilaksanakan oleh Bapak Menko Perekonomian. Dan groundbreaking
susun sewa bagi pekerja di Rawa BP ini sekaligus menandai komitmen kita semua untuk terus memberikan bantuan, kemudahan, dan kesejahteraan bagi para pekerja kita. Pak Menko yang saya hormati, isu-isu hubungan industrial akhir-akhir ini diwarnai berbagai tuntutan para pekerja dan buruh, yaitu kesejahteraan. Isu-isu tersebut butuh langkah konkret terus-menerus kita semua agar pilihan strategis dan komprehensif bisa mendukung upaya menjaga hubungan industrial tersebut. Program penyediaan rumah susun sewa bagi para pekerja buruh merupakan salah satu upaya bersama untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja dan buruh yang diharapkan akan memberikan manfaat bagi para buruh dan keluarganya serta masyarakat, sehingga mewujudkan dan mendukung hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Para hadirin, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan para pekerja buruh dan keluarganya, salah satu program yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyediakan perumahan pekerja diawali dengan penandatanganan kesepakatan antara Kementerian Perumahan Rakyat, Kemenaker Trans, PT Jam Sostek tentang penyediaan perumahan umum bagi para pekerja dan buruh di lingkungan perumahan baru dengan teknologi tepat guna pada tanggal 23 April 2012. Dan sebagai tindak lanjutnya dibentuk tim percepatan penyediaan perumahan bagi para pekerja buruh P3UP untuk antara lain menyiapkan berbagai langkah agar tersedia perumahan bagi para pekerja. Dalam penyediaan perumahan tersebut, pemerintah menggunakan konsep kawasan lingkungan hunian yang berimbang dan penggunaan lahan kawasan industri atau lahan badan usaha untuk pembangunan perumahan umum bagi para pekerja di lingkungan perumahan tersebut. Para hadirin, selain rumah milik pekerja, program Rusunawa, rumah susun sewa, juga pada bulan Maret juga telah ditandatangani program Rusunawa bersama antara Kementerian Pekerjaan, Kementerian Perumahan Rakyat, kemudian Kementerian Tenaga Kerja, kemudian gubernur di 9 provinsi untuk segera dibangun berbagai kebutuhan perumahan rusun sewa ini. Berikutnya, hadirin sekalian, kita patut memberikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Gubernur DKI Jakarta yang telah menyiapkan lahan untuk pembangunan rumah susun sewa bagi para pekerja ini. Kita juga berharap para pengusaha dan pekerja untuk dapat memanfaatkan rumah susun sewa ini yang akan dikelola oleh pemerintah DKI Jakarta melalui Pak Gubernur. Kita harapkan sewa hunian ini betul-betul bisa terjangkau sesuai dengan kemampuan para pekerja dan upah mereka. Kita berharap dengan groundbreaking ini kesejahteraan para buruh semakin hari semakin jelas, terutama dengan berbagai penghasilan yang masih terus harus kita tingkatkan. Fasilitas yang mendekati tempat bekerja akan memberikan kemudahan bagi para buruh untuk menabung dan mendapatkan kesejahteraan bagi keluarganya. Sekali lagi terima kasih dan selamat kepada para pekerja dan buruh. Semoga Allah senantiasa memberikan kesejahteraan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Menteri Perumahan Rakyat kepada cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bisa ketemu lagi dalam acara groundbreaking perumahan untuk pekerja. Jadi tentunya saya harus mengucapkan kepada Pak Menko, terima kasih banyak Pak Menko telah menyempatkan diri untuk hadir, Pak Menteri Tenaga Kerja, dan terutama Pak Gubernur yang banyak sekali membantu Kementerian Perumahan Rakyat, khususnya dalam penyediaan lahan di lokasi ini seluas 3 hektar. Pak Menko, perlu saya laporkan, ide ini menindaklanjuti kunjungan Pak Menko bersama Bapak Presiden pada waktu kita meresmikan perumahan buruh di Batam. Jadi Bapak Presiden di situ melihat perbandingan antara rumah untuk lajang dan rumah untuk keluarga. Nah, di situ Bapak Presiden memberikan sedikit pengarahan, kenapa nggak
aja yang kita utamakan. Karena biaya membangun untuk satu tower untuk keluarga, untuk 95 buruh, kita keluar uang 12 miliar. Kita membangun 6 lantai untuk 616 buruh, biayanya 16 miliar. Yang tertampung lebih banyak. Dan mereka, keluarganya tetap di kampung dan lebih sejahtera karena uangnya ini bisa diamankan. Nah, ini dari Bapak Presiden ini saya langsung tindak lanjuti dan saya minta langsung tanah ke Pak Gubernur. Alhamdulillah beliau berkenan memberikan tanah kepada saya. Jadi ini menindaklanjuti petunjuk Bapak Presiden sebetulnya, sehingga tahun ini kita bisa membangun 35 tower di seluruh Indonesia, Pak. Di Jabodetabek ada, di Banten ada, di Bali ada, di Kalimantan Timur ada, di Sulteng ada, daerah istimewa Yogyakarta ada, di Jawa Timur ada, di Sulawesi Selatan ada, di Sumut ada, dan di Jawa Barat juga ada. Jadi banyak yang bisa kita bangun. Artinya jumlah buruh yang bisa kita tampung untuk tahun ini jumlahnya mencapai 15.000 buruh. Padahal pada waktu 2005 sampai 2012 kita hanya bisa membangun 29 tower kali 95 buruh. Sementara jumlah buruh puluhan juta. Jadi yang saya lihat ya kan, pada waktu petunjuk Bapak Presiden disampaikan, saya juga langsung menemui Pak Menteri Tenaga Kerja menerima, karena mereka merasa inilah satu-satunya jalan untuk percepatan penyediaan perumahan bagi buruh. Jadi Pak, ini sudah ada pembicaraan juga dengan Serikat Pekerja. Jadi antara Menteri Tenaga Kerja, saya dan Serikat. Pak Menko dan hadirin yang saya hormati. Selanjutnya kami mohon kesediaan Pak Menko, Pak Menteri Tenaga Kerja, Gubernur DKI juga nanti untuk melakukan pemancangan tiang bersama. Yang kita harapkan bangunan di sini ini bisa selesai bulan Desember, Pak. Jadi mudah-mudahan kalau Desember selesai, Januari sudah bisa dimanfaatkan oleh buruh. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian kepada yang terhormat Bapak Hatta Rajasa, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Jan Farid, Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Muhaimin Iskandar, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Bapak Gubernur DKI, Bapak Joko Widodo dan seluruh staf pemerintahan DKI, para pejabat, wali kota Jakarta Timur yang kelihatannya ini pendukung Pak Joko Widodo semua, ini bener kan? Coba tepuk tangan dulu semua. Saudara sekalian yang saya cintai, saya tidak panjang-panjang lagi. Yang pertama, kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberi kekuatan untuk bekerja buat rakyat, buat masyarakat, bangsa dan negara. Pada kesempatan ini tadi kita menyaksikan sebuah peristiwa penting, kerjasama antara Menteri Perumahan Rakyat dan Gubernur DKI tentang kerjasama yang baik, bagaimana kita membenahi bantaran Sungai Ciliwung sekaligus memberdayakan masyarakat yang berhuni di sekitar itu. Jadi penguatan kehidupan masyarakat.
Dan sekaligus juga sore ini kita akan menyaksikan bersama groundbreaking pembangunan rusunawa untuk para pekerja kita. Ini juga sangat penting. Saya ingin hanya memberikan catatan. Pertama, semua ini bisa mungkin karena adanya kerjasama yang baik antara kementerian, tentu saja pemerintah pusat dan gubernur DKI, leadership dari para, dan juga termasuk Menteri Tenaga Kerja. Leadership inilah yang memungkinkan kita bisa mempercepat seluruh proses pembangunan di DKI dan di Indonesia ini. Ini sangat penting, dan kalau bisa ini dijadikan model, semua bisa kita percepat kok kalau kita mau dan kita sungguh ingin bekerja untuk masyarakat. Yang kedua yang saya sampaikan adalah ini kolaborasi kerjasama yang luar biasa. Pak Gubernur punya lahan disediakan 3 hektar lebih, dibangunkan oleh Pak Jan Farid, Menteri Perumahan Rakyat, dihuni oleh Pak Menteri Tenaga Kerja, maksudnya itu para pekerja kita, rusunawa. Kolaborasi semacam ini bisa kita kembangkan antar kementerian yang lain. Kenapa tidak? Ini bisa kita lakukan. Nah, dengan demikian kita bisa mempercepat. Saya tentu untuk hal seperti ini, saya berani di depan untuk memperjuangkan segala macam, menerobos aturan, mencari pendanaan, semua yang bisa kita lakukan. Nah, yang kedua, ya, tentu saja ini saya berterima kasih kepada ketiga pejabat kita ini, Menteri Perumahan Rakyat, Tenaga Kerja, dan Pak Gubernur DKI yang berpikir untuk masyarakat dan pekerja. Bayangkan kita memiliki 112 juta pekerja. Ya, dari semua itu hampir 20-an juta di Jabodetabek buruh, 2,2 juta di DKI. Tentu mereka perlu meningkatkan kesejahteraan dan kita perlu memikirkan mereka. Oleh sebab itulah maka kepedulian ini dibangunlah kolaborasi semacam ini secara bertahap. Pak Gubernur tadi mengatakan, saya tidak akan berhenti Pak Hatta untuk terus bekerja, memikirkan, melihat lahan-lahan yang mungkin digunakan untuk kepentingan masyarakat di DKI. Ini satu contoh, dan kita bisa berkolaborasi. Sama Pak Jan Farid pun, Pak Menteri Tenaga Kerja, kita semua bekerja untuk kepentingan masyarakat kita. Nah, ini saja yang terakhir, tentu saja kita menginginkan ini selesai betul bulan Desember, kemudian nanti dihuni para pekerja kita, mereka bisa menghemat tentu saja. Dari upah pendapatan mereka yang lebih dari 2 juta itu, tentu kalau membayar sewa yang mahal berat. Dengan demikian mereka bisa menghemat, bisa untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Dan tentu saja pemerintah secara bertahap terus menaikkan pendapatan masyarakat kita. Ini saja yang ingin saya sampaikan. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada masyarakat. Tadi Pak Gubernur membisikkan saya, Pak Hatta, di DKI ini dulu punya 300 hektar waduk. Sisanya tinggal berapa Pak Gubernur? Tinggal 30. Jadi ada lahan besar, saya kira Pak Gubernur mau bikin mall. Ternyata dia bilang, saya mau bikin waduk. Nah, jarang tanah di DKI mahal dibikin waduk. Saudara sekalian, ini namanya rawa bebek. Rawa-rawa di DKI ini banyak, ada rawa bening, rawa bebek. Rawanya sudah bersulap menjadi yang lain. Kita perlu membangun waduk-waduk lagi. Kelihatannya Pak Joko Widodo sudah memikirkan untuk membangun waduk agar kita tidak tenggelam karena banjir, karena tidak lagi ada resapan di DKI ini. Ini saja yang saya sampaikan. Sekali lagi selamat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi dan memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu memikirkan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara tercinta. 3. Munduran Pak, orang Pak. Pak,
mau jadi menteri, yang mau jadi gubernur. Hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur atas kelancaran acara hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang dirahmati Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami sembahkan atas setiap nikmat kesehatan dan kesempatan yang telah Engkau berikan ya Allah, sehingga kami dapat melaksanakan dan mengikuti kegiatan ini. Rabbana adkhilna mudkhala sidqi wa ahrizna mukhraja sidqi. Tuntunlah kami agar dapat memulai kegiatan pembangunan ini dengan awalan yang baik, dan tuntunlah kami agar dapat menyelesaikan kegiatan pembangunan ini dengan hasil yang terbaik. Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Pak. Siap. Bapak panggil Pak, gimana Pak? Bapak. Pak, kameramen saya gak dihalangin, Pak, kameramen saya gak dihalangin. Pak Jokowi, Bapak, di sini Pak. Dadah saya gini guys. Bapak mau jalan-jalan. Ayo, reporter depan. Gambar belakang dong, gambar. Udah nih. Lihat mau aja nih. Udah ya. Kamu duduk bro. Mundur dikit. Ya, mundur. Ya, Mbak, kompas bawahan, Mbak. Tunggu. Main kompas turun dikit. Mbak, Terus. Dan mogok sudah. Sini sudah. Minggu ini juga saya akan paksakan lagi yang di Muara Baru dimulai. Udah dibuka enggak dimulai kapan? Target Desember rampung semuanya seperti itu. Karena udah ditunggu oleh kegiatan yang lain, ini kan berurutan. Artinya kalau rumahnya selesai kita bisa mindah yang di Pluit, ya kan? Dan Mogot rampung, Muara Baru, Luar Batang bisa memindahkan yang di Pluit. Sama yang di sini semuanya. Dan kita memang akan pakai cara-cara yang baru lah. Baru dibangun seperti ini langsung pendaftaran yang ngisi siapa. Jangan sampai rampung baru kita bingung siapa yang ngisi. Untuk pekerja, yang ini untuk pekerja. Ada yang lain yang nanti kita buat juga karena di sini nanti kita ada 16 blok. Dari daerah mana aja Pak? Ya di sekitar sini kan banyak. Syaratnya apa aja, Pak? Apanya? Syaratnya apa aja? Syaratnya ya asal pekerja ya sudah. Kira-kira per bulan kita nanti bayar kira-kira 200 kurang Status apanya? Kalau yang bekerja saya kira, kalau yang pekerja enggak.
saja. Tapi kalau yang perumahan kita KTP DKI, beda. Ini dibedakan. Hah? Hah? Yang bangun, kalau yang bangun DKI untuk KTP DKI, kalau yang dari Menpora pekerja bebas. Itu ada rekomendasi bagi pekerja? Oh, enggak lah, kita simpel-simpel aja lah. Pengurusannya dari Pemprov sendiri yang mengurus? Iya, enggak diserahkan dari Menpora ke kita, ya kita yang ngurus. Sehingga nanti ini sebelum rampung, yang isi siapa udah ngerti. Jangan kayak dulu udah 7 tahun dimangkrakkan gitu. Sekarang kayak sekarang tahun, ya kayak pulau-pulau swasta lah. Masih bangun, yang menghuni harus sudah dicari siapa menghuni, udah gitu aja. Hah? Hah? Ada fasilitasnya nggak Pak? Kita akan berusaha carikan paling tidak yang pekerja tempat tidur, paling tidak. Iya, ini nggak janji, saya tadi udah ngomong ke Pak Menpora akan saya carikan tempat tidur paling tidak. Tapi kalau yang di Fluid ya beda lagi. Bapak dengar dari kan Apa? Apa? Ayam. Iya, terus gimana? Usaha dari Pemprov sendiri untuk menekan harga menjelang Ramadan itu gimana Pak? Kita baru minta izin ke Menteri Perdagangan untuk operasi pasar, tapi tidak masalah itu untuk semuanya agar ya naiknya tidak terlalu melonjak, karena ini memang kita kena banyak hal ya, mendekati puasa, mendekati Lebaran, BBM-nya naik sehingga terdongkrak mungkin terlalu banyak. Menunggu sampai Ya kalau kita gubernurnya nggak bisa apa-apa. Ya kan, kalau kita hanya garap yang di Jakarta, yang lain kan juga nggak ada artinya. Iya, ini nanti langsung digarap oleh UPT lagi. Iya, Pemprov kita. Ya, saya tidak dimangkrakkan enggak. Asal kita ada manajemen pengawasan, manajemen controlling, saya kira ada. Enggak tahu? Enggak tahu. Itu kan yang lalu-lalu tanyakan ke saya, enggak ngerti dong saya. Ya, manajemen pengawasan, manajemen controllingnya diperkuat. Jangan sampai ada yang itu lagi lah. Apa? Kenapa? Nggak dengar saya. Kenapa? Iya, nggak dengar maksudnya kenapa di sana? Apakah Kapalnya tidak bersandar, jadi warga harus ke kapal itu. Ya memang di kepulauan kan seperti itu. Tapi kan waktu terakhir saya sampaikan di sana, saya sampaikan untuk kebutuhan pelayanan, kekurangan apa yang kita perlukan akan saya berikan barangnya, termasuk itu juga. Bapak udah pernah lihat jembatan Poncol yang di Jakarta Timur nggak sih? Udah? Itu akan ada perbedaan dari Pemprov Lewat foto di online. Tapi udah lihat Pak. Ada Belum, mau baru lihatnya lagi malam. Saya buka-buka. Ya nanti saya lihat di lapangan. Ya kalau di Jakarta emang. Kalau jembatan kayak gitu di Jakarta emang. Iya, katanya Pak bermasalah sama Disney. Iya, coba saya lihat. Ya, biasa.